Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan berikut adalah update informasi bola selengkapnya. Informasi pertama datanya dari Anthony Martial yang siap comeback nih di skuad Manchester United. Ada kabar baik bagi Red Devils dalam menghadapi Newcastle United. Penyerang mereka yakni Anthony Martial dipastikan bisa tampil di laga tersebut. Adapun untuk Manchester United akan kembali beraksi di Premier League 2022-2023. Pada akhir pekan ini, Setan Merah akan menjamu Newcastle United di Old Trafford. Laga ini bisa dikatakan laga yang krusial nih bagi Manchester United. Pasalnya Newcastle adalah pesaing mereka untuk finish di 4 besar. Menghadapi Partai Akbar itu, MU mendapatkan tambahan tenaga. Anthony Martial itu dipastikan bisa bermain di laga tersebut. Kepastian mengenai kembalinya Martial di The Red Devils sudah dikonfirmasi langsung oleh Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu menyebut bahwa sang striker sudah fit dan siap membela Setan Merah kembali. Dikutip dari Manchester Evening News, Erik ten Hag mengatakan dia sudah berlatih penuh selama 2 pekan terakhir, jadi saya rasa ia bisa bermain di pertandingan ini. Selain itu, Ten Hag juga sudah memberikan update terkait nih mengenai situasi Marcus Rashford yang menyebut bahwa sang winger sudah siap bermain di laga itu juga. Manchester United sendiri itu sebenarnya punya kenangan indah di saat terakhir kali berhadapan dengan Newcastle. The Red Devils itu berhasil mengalahkan The Magpies di Wembley pada Februari kemarin dan berhasil menjuarai Carabao Cup 2022-2023. Lantas bagaimanakah dengan pertandingan kali ini? Terlebih dengan adanya Anthony Martial dan juga Marcus Rashford. Apakah MU dapat menang? Dan masih berbicara tentang Manchester United, di sini ada informasi dari Victor Lindelof yang akan mendapatkan kejelasan masa depannya di saat musim 2022-2023 berakhir. Manajer MU yakni Erik ten Hag akan mengevaluasi bagaimana masa depan sang bek seusai musim ini berakhir. Situasi dari Lindelof di skuad MU musim ini kurang baik. Jam bermainnya berkurang drastis dikarenakan kalah saing dengan Lisandro Martinez sampai Rafael Varane. Nah, situasi ini membuat Lindelof mulai dikabarkan akan cabut nih di musim panas nanti. Dan ada sejumlah klub top Eropa yang berminat untuk mengamankan jasa dari Lindelof. Laporan dari Fabrizio Romano mengklaim bahwa Lindelof akan mendapatkan kejelasan masa depannya di akhir musim nanti. Erik ten Hag akan memutuskan apakah ia bisa pergi atau tidak. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Ten Hag sebenarnya tidak mau berpisah dengan Lindelof. Sang bek memang minim mendapatkan jam bermain. Namun, ia selalu tampil apik nih ketika diberi kesempatan oleh Erik ten Hag. Namun, sang manajer menyadari bahwa sang bek frustasi dengan jam bermainnya, sehingga ia akan memberikan keputusan terkait masa depannya di musim panas nanti. Jika Lindelof cabut, maka Manchester United dipastikan akan mengalami eksodus bek tengah di musim panas. Setan Merah juga diketahui akan mendepak 2 bek tengah mereka, yakni Axel Tuanzebe dan juga Phil Jones. Di sisi lain ada juga rumor nih mengenai Harry Maguire yang ingin cabut dari MU. Jadi MU pasti bakal mendapatkan situasi yang kurang baik di musim panas nanti. Lindelof sendiri dilaporkan berpotensi melanjutkan karirnya di Italia. Sejumlah klub Serie A termasuk Inter Milan dilaporkan cukup serius nih ingin meminang sang bek di musim panas nanti. Lanjut ke informasi kedua, datanya dari agen Ilkay Gundogan yang bantah sudah capai kesepakatan dengan Barcelona. Ilkay Gundogan itu sempat dilaporkan sudah mencapai kata sepakat bergabung dengan Barcelona. Namun ternyata paman sekaligus agen sang pemain membantah laporan itu. Belakangan ini memang untuk Ilkay Gundogan itu santer dikabarkan akan berlabuh ke Barcelona di musim panas 2023. Ia akan pindah secara bebas transfer dari Manchester City. Kontrak pemain yang diketahui berusia 32 tahun itu akan habis musim ini. Dirinya sebenarnya berat hati menerima kontrak baru dikarenakan menit bermainnya yang tidak stabil. Barcelona akhirnya melihat situasi itu dan juga mencoba untuk mendekati Ilkay Gundogan. Mereka tertarik nih untuk mendatangkan Gundogan. Dan ternyata pemain timnas Jerman ini tertarik bermain di bawah asuhan Xavi Hernandez yang juga merupakan pemain favoritnya. Sejumlah media di Spanyol kemudian meyakini bahwa Gundogan sudah memberi kesepakatan secara verbal untuk bergabung dengan Barcelona. Namun sang pemain masih keberatan untuk menyetujui klausul di prakontrak yang ada. Kemudian barulah Ilhan Gundogan selaku agen dari Ilkay itu sudah buka suara dengan membantah laporan itu. Fokusnya saat ini adalah tidak mencari klub baru tetapi menuntaskan musim dengan baik.
Kepada pihak The Guardian, paman dari Ilkay itu mengatakan belum ada kesepakatan apapun dengan klub manapun. Ilkay itu fokus di Manchester City dan menunggu kelahiran anak laki-lakinya. Kendati demikian, Ilham sudah memberikan sinyal bahwa kliennya itu bukan tidak mungkin bergabung dengan Barcelona. Pembahasan mengenai hal tersebut akan ada, tetapi tidak sekarang. Dia sekarang berada di fase final dan krusial musim ini. Jadi dia akan fokus dulu di situ, di mana Ilkay akan bermain di musim depan dan masih sangat terbuka. Ujar dari Ilhan Gundogan lebih lanjut. Lanjut ke informasi ketiga, datanya dari Barcelona yang mengkonfirmasi ingin mendatangkan kembali Messi di musim depan. Wakil Presiden Barcelona, yakni Rafa Yuste, mengkonfirmasi bahwa pihaknya memang sudah mengontak Lionel Messi untuk mendatangkannya kembali di musim depan. Seperti yang diketahui, Lionel Messi memilih meninggalkan Barcelona pada tahun 2021 setelah berada di klub tersebut selama 21 tahun. Dia pun pindah ke Paris Saint-Germain dengan kontrak selama 2 tahun plus opsi tambahan selama setahun. Kontraknya di Paris Saint-Germain akan berakhir di musim 2022-2023 dan Messi pun belum menyetujui opsi perpanjangan kontrak yang membuatnya kembali dikaitkan dengan Barcelona. Banyak yang menerka-nerka apakah Messi akan kembali ke Camp Nou di musim depan. Yuste pun mengkonfirmasi bahwa pihak klub itu mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak Messi untuk membawanya kembali ke Barcelona. Kepada pihak Sport, Yuste mengatakan lebih lanjut, Leo dan keluarganya tahu saya mencintai mereka. Saya juga ikut melakukan negosiasi ketika kontraknya berakhir pada tahun 2021 yang sayangnya tidak membuahkan hasil. Saya sedih Leo tidak bisa bertahan di Barca. Jika Anda berbicara tentang La Masia, maka Anda berbicara tentang Messi. Tentu saja saya ingin melihatnya kembali ke klub. Saya pikir para penggemar juga begitu, dikarenakan kisah indah dalam hidup harus memiliki akhir yang bahagia. Dan kami jatuh cinta juga dengan Messi, dan saya pikir Messi jatuh cinta dengan Barca dan kota Barcelona. Ya, kami sudah menghubunginya untuk bernegosiasi kembali dengan Barcelona. Adapun untuk hasil yang kurang memuaskan di Paris Saint-Germain bisa membuat Messi kembali ke klub tempat dia memulai karir profesionalnya itu. Apalagi PSG juga kembali gagal nih di Liga Champions musim ini usai takluk dari Bayern Munchen. Peluang Messi kembali ke Camp Nou pun terbilang besar, mengingat pelatih Barca saat ini adalah Xavi Hernandez yang merupakan sesama legenda sekaligus rekan setim Messi ketika di Barcelona. Dan informasi terakhir datanya dari Xavi Hernandez yang tutup mata soal ancaman ayah Ansu Fati kepada Barcelona. Sebelumnya, Borri melakukan wawancara dengan salah satu media di Spanyol, yakni COPE. Dalam wawancara itu, Borri mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan nih. Ia marah dikarenakan menit bermain Ansu Fati di Barcelona sangat sedikit. Apabila hal ini terus berlanjut, Borri mengancam untuk mencarikan anaknya klub baru saja. Ansu adalah pemain nomor 10 mereka, tetapi mereka hanya memberikannya 1, 2, atau 3 menit saja. Itu membuat saya kecewa. Seperti itulah ungkap dari sang ayah kepada COPE. Kemudian saat diwawancara, Borri memastikan bahwa semua yang dikatakannya memang belum diketahui oleh sang anak. Ia mengatakan lebih lanjut, untuk sekarang dia sedang tidur. Dia juga tidak mendengar saya karena rumah saya juga sangat besar. Dengan kata lain adalah Ansu Fati sama sekali tidak tahu bahwa Borri akan mengeluarkan pernyataan yang ternyata menuntut Barcelona memberikan menit bermain lebih. Kemudian laporan Relevo juga mengklaim hal yang sama. Ansu kecewa dengan segala hal yang telah dikatakan ayahnya kepada media. Terkait menit bermainin, Ansu sebenarnya sudah sempat berbicara dengan Xavi Hernandez. Terlepas apapun keputusan sang manajer di pertandingan, Ansu Fati menerima hal tersebut. Pemain yang berusia 20 tahun ini tetap berkomitmen dengan Barcelona. Kontraknya masih ada di Barcelona hingga tahun 2027 mendatang. Ansu Fati juga dikabarkan akan tetap bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dari Xavi. Untuk itulah ia tidak mengisyaratkan untuk pergi dari Barcelona di musim panas 2023. Kemudian laporan yang sama juga menjelaskan bahwa Ansu Fati sedang menyiapkan respon atas apa yang telah dikatakan sang ayah kepada media. Namun untuk sekarang ia masih tengah mempertimbangkan jenis respon yang tepat untuk hal tersebut, entah itu dalam bentuk tertulis ataupun bentuk lainnya. Di sisi lain, untuk pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez yang mengetahui hal tersebut tidak memberikan respon negatif ataupun kritik kepada Borri. Baginya ia paham apa yang dirasakan oleh ayahnya Ansu Fati, dan kemudian dia juga mencoba berbicara sebagai sesama seorang ayah. Saya sangat memahaminya, dia menderita untuk anaknya. Saya
saya pernah mengalami hal tersebut. Ansu adalah pria yang hebat, dia dewasa dan akan membantu kami. Saya adalah orang pertama yang ingin melihatnya sukses di Barcelona. Saya juga memiliki perasaan yang baik dengannya. Kemudian, Xavi Hernandez juga mendukung Ansu Fati untuk meraih kesuksesan dengan seragam Barcelona pada akhirnya. Ia mengatakan lebih lanjut, saya mencoba untuk membuatnya nyaman dan juga bahagia. Saya sangat percaya padanya. Saya tahu apa yang bisa dilakukan. Saya banyak berbicara dengannya dan saya mencoba membuatnya menjadi bahagia dan dia akan memberikan banyak hal kepada kami. Saya adalah orang pertama yang ingin dia sukses. Yang terpenting adalah dia bahagia dan mari kita berkompetisi. Tahun depan kami belum merencanakan apapun. Meskipun demikian, Wakil Presiden Rafa Yuste tidak bisa menjamin masa depan Ansu Fati dan sementara itu ia juga terus jarang bermain. Akan ada rumor tentang situasinya di Barcelona. Secara keseluruhan, Ansu Fati berada dalam posisi yang sulit. Jika Xavi memilih untuk memainkannya di pertandingan-pertandingan mendatang, maka tekanan baginya untuk tampil mengesankan akan semakin besar. Well, sebabnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.